Batu inti atau core ini diambil dalam suatu proses pengeboran khusus untuk mendapatkan contoh yang sempurna. Dia mewakili kondisi real batuan sedimen di bawah permukaan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi petrologi terhadap batuan sedimen dengan core ini, maka praktikum kita kali ini akan melakukan deskripsi batuan sedimen melalui core ini. Asisten akan membimbing Anda semua bagaimana cara mendeskripsinya dengan baik sehingga semua informasi dari petrologi bisa didapatkan. Sebenarnya core ini juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, terutama untuk mengetahui petrofisika batuan, termasuk misalnya adalah porositas dan permeabilitas. Tetapi karena itu memerlukan pengujian khusus dan tidak dilakukan pada praktikum kali ini, dan Anda akan sekali lagi melakukan deskripsi yang cukup detail dan akurat. Ya, selamat menjalankan praktikum. Halo semuanya, selamat datang di Praktikum Geologi Minyak dan Gas Bumi, acara Deskripsi Data Batuan Inti, Laboratorium Sedimentologi, Departemen Teknik Geologi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Nah, pada praktikum kali ini akan dipandu oleh asisten acara, yaitu saya, Meliawati Nurbaiti, mahasiswi Teknik Geologi UGM 2017, dan teman saya, Venta Diayu Permeswari, mahasiswi Teknik Geologi UGM Angkatan 2017. Adapun maksud dari praktikum ini yaitu melakukan deskripsi batuan inti atau core, dan tujuan dari praktikum ini ada 4. Yang pertama yaitu mengetahui litologi yang meliputi tekstur batuan, struktur sedimen, mineralogi, kandungan fosil maupun yang lainnya. Dan yang kedua, mengetahui tingkat diagenesa dan kaitannya dengan tipe pori. Yang ketiga, mengetahui asosiasi fasies, interpretasi lingkungan pengendapan, dan sekuen stratigrafinya. Dan yang keempat, mengetahui kemungkinan indikasi hidrokarbon pada batu inti. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu yang pertama, HCl 0,1 molar, yang kedua, komparator butir, yang ketiga, pensil warna, yang keempat, pipet untuk meneteskan HCl, yang kelima, loop, yang keenam, air, dan yang ketujuh, penggaris. Prosedur praktikum kali ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, melakukan pengamatan secara megaskopis, dapat pula menggunakan loop untuk melihat objek yang berukuran kecil, serta dapat dilakukan pengujian ringan menggunakan HCl. Yang kedua, melakukan pencatatan ke dalam bora yang telah tersedia. Dan yang ketiga, dapat menentukan top dan bottom, lalu kemudian deskripsi litologi dilakukan pada setiap interval dalam litofasies yang sama. Untuk praktikum yang akan dilakukan di lab, terdiri dari 3 jenis core yang masing-masing core tersebut terdiri dari 3 core box yang mewakili kedalaman tertentu. Kedalaman ini yang kemudian digunakan untuk menentukan top dan bottom. Seperti dapat dilihat, core box 1 mewakili kedalaman 5161 feet hingga 5164 feet. Core box 2 mewakili kedalaman 5158 feet hingga 5161 feet. Core box 3 mewakili kedalaman 5155 feet hingga 5158 feet. Dapat diketahui setiap core box memiliki panjang 3 feet atau 1 meter. Namun, core tersebut tidak mengisi keseluruhan core box, hanya ada panjang core tertentu. Sehingga terdapat core yang hilang atau disebut dengan core loss. Untuk mengetahui core loss yaitu dengan mengukur panjang perbagian core yang ada, kemudian dijumlahkan, lalu digunakan rumus matematika sederhana, yaitu 1 meter dikurangi jumlah total perbagian
dibagi 1 meter dikali 100%. Kemudian deskripsi litologi dari core yang meliputi 1. Jenis batuan. Yang kedua, warna batuan secara umum. Yang ketiga, tekstur, meliputi ukuran butir, yang mana bisa kalian lihat dalam klasifikasi Wentworth 1922. Kemudian sortasi, bentuk butir, roundness, sphericity, dan kemas atau packing. Lalu yang keempat adalah komposisi batuan, meliputi mineral, litik, fosil, tipe skeletal, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk mengetahui ada atau tidaknya mineral karbonat, maka dapat dilakukan uji dengan menggunakan HCl 0,1 molar. Apabila bereaksi, maka menandakan batuan tersebut mengandung mineral karbonat. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini merupakan contoh uji menggunakan HCl 0,1 molar pada litologi konglomerat. Sedangkan ini merupakan uji menggunakan HCl 0,1 molar pada litologi batu pasir. Lalu menentukan jenis semen termasuk tingkat sementasinya, yang mana dapat dilakukan dengan meneteskan air pada batuan tersebut. Apabila air meresap, maka tingkat sementasinya buruk, sehingga dapat disimpulkan jika porositasnya baik. Begitu pula sebaliknya. Yang kelima adalah struktur sedimen. Menurut Tucker 1991, struktur sedimen dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah struktur erosi, seperti groove cast, flood cast, dan juga channel. Lalu struktur pengendapan, contohnya seperti perlapisan silang siur, ripple, gradasi normal, dan laminasi. Lalu struktur pasca pengendapan, contohnya seperti slide dan slam, lalu ada load cast, dan juga disc and pillar. Kemudian ada struktur biogenik, seperti track, trail, dan burrow. Nah, pada core ini dapat terlihat struktur sedimen, yaitu jenis struktur pengendapan berupa laminasi. Lalu yang keenam adalah tipe pori visual, seperti interpartikel, intrapartikel, maupun yang lainnya. Lalu yang ketujuh adalah tingkat kompaksi, yang mana dapat dibagi menjadi kompaksi tinggi dan rendah. Kemudian yang kedelapan adalah kenampakan produk diagenesa, contohnya seperti oksidasi, rekahan, pelarutan, dan lainnya. Lalu yang kesembilan adalah indikasi visual kehadiran hidrokarbon yang dapat diketahui dari sampel cutting. Yang kesepuluh adalah tipe kontak dengan litofasies di bawahnya. Menurut Walter 1894, kontak antar fasies dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kontak tegas. Kontak ini ditunjukkan dengan perbedaan sifat fisik yang sangat mencolok, seperti perubahan litologi. Kemudian yang kedua ada kontak gradasional. Kontak fasies ini ditunjukkan dengan kenampakan perubahan ukuran butir yang bergradasi. Lalu kontak erosional truncated, di mana kontak fasies ini ditunjukkan dengan bidang pelapisan yang tergerus atau tererosi baik oleh arus maupun oleh material yang terbawa oleh arus. Berikut merupakan contoh kontak tegas. Sedangkan ini merupakan contoh kontak gradasional. Dan ini merupakan contoh kontak truncated. Karena batu pasir memiliki jenis yang sangat beragam, maka dalam menentukan namanya dapat digunakan klasifikasi Petitjohn 1975. Selanjutnya, pada tahap terakhir yaitu memindahkan hasil deskripsi ke dalam borang format log section yang telah disediakan. Perlu diperhatikan kesebandingan kedalaman dengan data log, serta menggunakan simbol baku dan menuliskan legendanya. Setelah melakukan deskripsi, tahap selanjutnya yakni membagi menjadi beberapa unit fasies yang menjelaskan yang pertama adalah interval kedalaman, kedua jenis litologi dan nama baku, 3 tekstur, 4 komposisi batuan, 5 diagenesa, dan yang keenam adalah indeks kualitas reservoir yang meliputi porositas dan permeabilitas. Sekian materi praktikum geologi minyak dan gas bumi acara deskripsi data batuan inti. Terima kasih telah mengikuti dengan baik.
and see you soon.